Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung dalam dialog politik mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Beranggotakan dengan saya, Rafli, dan partner saya. Halo, saya dan ada juga partner yang lain yaitu Jen sebagai admitter, Mona sebagai presenter, Wanda, Sheshi, dan Winnie sebagai bawas diskusi, dan Andi sebagai record dan editor. Sebagai selaku moderator yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini berbincang soal politik. Saat ini tuh banyak banget asumsi negatif dari masyarakat saat memandang dunia politik, apalagi Gen Z ini. Tak aturan jadi kayak kalau lampu merah tuh nggak ada yang ngomong. Namun seperti yang kita lihat, anggota partai politik masih terlihat, bahkan muncul beberapa partai baru ya. Iya, betul-betul. Tapi kita nggak boleh apatis hanya mandang dari satu sisi aja ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan berbincang dan mengupas lebih lanjut tentang politik bersama orang yang lebih berkompeten. Kita akan ngobrol santai dengan salah satu politisi Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu alumni SMK Negeri 2 Depok yang memegang jabatan Ketua OSIS di SMK. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan S2-nya di STIE Widya Wihaha, jurusan manajemen dengan predikat mahasiswa cum laude. Keren ya? Banget. Beliau juga lulusan S2 Ilmu Pemerintahan di STMPD APMD. Lalu Dalam dunia politik, beliau sudah memegang beberapa jabatan, mulai dari menjadi Ketua DPW BM PAN Pan. DIY, Koordinator Forum Politisi Muda DIY, juga Ketua POK DPD PAN Bantul, dan Wakil Ketua DPD KNPI Bantul. Langsung saja kita sambut Mas Heri Fahamsyah, MMMIP. Selamat malam Mas, selamat bergabung di webinar Dialog Politik. Apa kabar Mas Heri? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ki. Bisa dengar ya? Bisa. Mohon maaf, ini masih di jalan juga. Oh Tapi iya, nggak Dan apa-apa. kita bentuknya apa ya? kita santai aja ya Mas malam ini Mas. Oh, kita kan Oke, yang udah kayak santai. ya, berarti kita Halo? Ya, halo Mas. Iya, siap. Kita sharing-sharing ya. Ya, boleh-boleh Mas. Kita santai ya Mas malam ini Mas. Wajah-wajah segar ini. Baru buka puasa, biasa. Iya, baru buka puasa nih Mas, masih seger-seger Oh, nih. teman-teman dari mana ini? Dari mahasiswa Mercu Buana semua? Iya, betul Mas. Oh, ya, ya, ya. Boleh, boleh, bagus. Justru kita senang kalau sharing-sharing sama anak-anak muda ini, biar banyak anak muda yang syukur-syukur tertarik dunia politik. Karena kan kita kan anak muda, harus besok gantinya kan orang tua kita juga yang gantiin ya toh. Betul, betul Mas. Ya, ya, ya. Mas Heri, malam ini kita bakal berbincang lebih dalam tentang dunia perpolitikan ya Mas. Kita mau tahu Oke. nih dari aktivisnya langsung nih Mas, Mas Heri. Karena kita bisa lihat saat ini kan politik sudah terlanjur mendapatkan perspektif negatif nih Mas dari masyarakat, terutama Gen Z yang kayak kita nih Mas. Betul, betul. Ya. Nah, eh, menurut Mas Hedi gimana nih Mas? Mau presentasi dulu atau mau prolog dulu ini? Presentasi dulu Mas, boleh, monggo silahkan Mas. Iya. Kalau saya kan, jadi kan kemarin kan saya udah banyak sharing ya di apa, di podcastnya Mas. Sebenarnya kalau teman-teman mendengar, mencatat, sebenarnya sudah banyak yang bisa saya bagikan, kita sharingkan. Karena saya kebetulan masih muda juga, bergelut di politik sudah hampir 12 tahun, lebih hampir 14 tahun saya bergelut di dunia politik, dari mulai bawah sampai alhamdulillah kemarin dalam kontestasi 2024 saya terpilih dengan suara sekitar 7.073. Jadi Selamat Mas hampir Hedi. siap, siap. Ya, ini mahasiswanya dari mana semua nih? Dari jurusan apa gitu? Kita jurusan ilmu komunikasi Mas.
Oh, ilmu komunikasi. Oh ya, Oh. ya. Dari memang spesifiknya komunikasi ya. Ya, betul, Tugasnya Mas. melihat em, dunia politik ya secara anak muda. Oke, kita mulai saja ya, slide by slide. Nanti kalau sudah selesai kita presentasi, baru nanti kita perbanyak dialog. Dan saya malah senang kalau teman-teman banyak diskusi dengan kami, karena saya juga ingin tahu sebenarnya politik itu di dalam perspektifnya anak muda seperti apa, terutama anak-anak. Karena saya dengan adik-adikku semuanya, saudaraku semuanya kan selisihnya hampir 16 tahun, ada yang di 16 tahun sampai. Jadi lumayan, saya sekitar umurnya sekitar 38, teman-teman paling 22-an ya. Jadi kan sekitar 12 tahunan, 12 sampai 16 tahun. Oke, presentasi saya ini temanya adalah mendorong peran pemuda untuk aktif berpolitik. Jadi harapan kami, ini saya juga ketua Forum Politisi Muda DIY, jadi di luar Partai Amanat Nasional, saya juga menggalang teman-teman dari partai politik yang lain, anak-anak muda dari partai politik yang lain, dari PDI, Golkar, Gerindra, dan yang lain-lain, untuk kemudian kita bersama-sama menciptakan gerakan politik yang baik di kalangan anak muda. Sehingga kemudian nanti harapan kami, kaderisasi, regenerasi yang ada di partai politik itu tetap bisa berjalan. Jangan sampai kemudian apa ya, setiap orang itu kan ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Jangan sampai estafet kepemimpinan di negeri ini menjadi kebuntuan karena anak-anak mudanya semuanya apatis terhadap dunia politik. Lah ini sedikit banyak kurikulum vitae, walaupun tadi sudah dijelaskan, saya tidak memang dari SMA suka dengan dunia dengan dunia organisasi. Tapi memang kalau di kemahasiswaan, karena saya kerja dulu, kenapa itu kok saya lulus STM itu tahun 2005, sedangkan saya mulai kuliah untuk memutuskan kuliah itu kembali itu tahun 2016. Jadi selama 11 tahun saya itu jadi pekerja, betul-betul pekerja. Jadi kalau teman-teman di Mercu Buana mungkin ada yang kelas karyawan atau kelas yang reguler. Lah saya kebanyakan di S1 S2 saya itu hampir semuanya kelasnya adalah kelas karyawan. Karena memang ada 11 tahun saya tidak tidak mengenyam pendidikan, lebih banyak ke kampusnya. Dan kenapa saya kemudian memutuskan dan jurusan saya dulu kimia industri, sebenarnya nggak nyambung itu. Kimia, tetapi kemudian kuliahnya ngambil manajemen dan ilmu pemerintahan, sebenarnya nggak nyambung. Tetapi kuliah saya ini dalam rangka memang bagian dari saya memantaskan diri, mempersiapkan diri di dunia politik dan di dunia usaha, seperti itu. Tetapi pada prinsipnya dari awal memang saya tipikal orang yang senang berorganisasi. Next, Mbak. Oke. Nah, politik itu apa? Sebenarnya politik adalah sesuatu yang dilakukan dengan landasan kesopanan guna mengatur berbagai urusan kemasyarakatan serta memiliki tujuan terciptanya kebaikan bersama. Jadi tujuan utama politik itu sebenarnya adalah untuk kebaikan bersama. Jadi kalau seandainya politik itu kemudian dinilai persepsinya menjadi buruk, dengan berarti keluar dari tujuan politik itu sendiri, karena politik itu adalah tujuan kebaikan bersama, pengaturan kita bersama. Mungkin adik-adik tidak sadar bahwa harga beras, harga kalian kuliah, terus termasuk harga bensin, harga apapun sembako dan yang lain kan adalah hasil dari kebijakan-kebijakan politik. Maka sangat rugi ketika kemudian teman-teman ini tidak melek terhadap dunia politik, karena siapapun pemenang yang mengambil kekuasaan politik ini maka dia punya peran untuk mengatur negara ini. Jadi saya berharap mulailah kita melek politik, karena kalau nggak melek politik ya nanti semuanya siapa yang bertanggung jawab terhadap dunia politik itu. Kemudian kalau kita lihat pandangan masyarakat selama ini terhadap politik itu, pertama, politik itu kotor. Ya apa enggak? Betul, Mas, betul. Saya itu merasakan sekali ya, anak-anak muda itu nek dijak
apa ya, diajak diskusi ya, diskusi seperti itu, nekon diskusi males gitu loh. Nek diajak dolan-dolan, diajak main-main, wah nongkrong itu pasti seneng. Tapi kalau diajak mikir sedikit aja mereka nggak mau. Ya betul Mas, Ini apalagi ya, Gen Z kayak kita ini buta banget sama politik Mas. karena hidup Gen Z itu lebih banyak di media sosial, bukan Tuh, di dunia banget banget bukan Mas. di dunia real, bukan di dunia realnya seperti itu. Maka kemudian ini menjadi catatan dan maka kemudian persepsinya menjadi politik kotor. Kemudian melihat bahwa politik itu sikut-sikutan, saling fitnah sana, saling fitnah sini, ya toh, menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya memang ya kalau kita tidak bisa menutup mata, memang kenyataannya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak muda ini, bahkan yang idealis-idealis itu begitu nanti ketemu dunia politik, realita politik praktisnya nanti jadi seperti apa ya, masuk ke hutan belantara kalau tidak dapat mentor yang baik. Maka pentingnya mencari mentor yang baik. Kalau kemudian apalagi mendekati pileg kemarin, kalau politik itu newes dadi lupa. Maka sampai ada pepatah mengatakan bedane pil KB atau pilkada itu apa? Kalau kalau pil KB kalau lupa ya itu bisa jadi. Tapi kalau pilkada, pileg kalau jadi lupa. Nah, itu sampai ada idiom seperti itu. Karena memang banyak politik-politik itu eh, menjanjikan sesuatu yang kadang-kadang itu tidak realistis gitu kan. Misalnya contoh kasus kemarin ada yang menjanjikan STNK SIM seumur hidup, kemudian dan yang lain kan kayak gitu kan angin-angin surga seperti sebenarnya kalau kemudian dipraktekkan di realitanya kan belum tentu terjadi. Nah, maka kemudian banyak hal yang kemudian melihat oh politik itu dengan bohong dan yang lain-lain. Sehingga kemudian persepsi yang buruk terhadap dunia politik ini yang kemudian membuat Gen Z, anak-anak muda itu sangat apatis terhadap dunia politik. Nah, ini tetap menjadi catatan kita bersama sebagai politisi agar bagaimana kemudian kita bisa memberikan politik yang baik, politik yang manfaat. Next. Nah, kalau kita bicara tahun 2024 kemarin sebenarnya ya, pemilih paling banyak itu sebenarnya adalah Gen Z. Itu sampai 46 juta. Artinya sebenarnya anak-anak muda itu punya punya kekuatan yang luar biasa untuk mengubah negeri ini ya. Dan ternyata kemarin yang paling bisa menggunakan meraih Gen Z ini, kalau kita mau bicara belak-belakan, ternyata malah teman-teman dari kalau kita bicara pilpres ya, itu malah dari Pak Prabowo. Karena ternyata anak-anak Gen Z itu, sekali lagi, anak-anak Gen Z itu diajak mikir yang berat-berat, kayak misalnya modelnya paslonnya Mas Anies misalnya kemarin. Itu diajak mikir berat nggak mau, tapi diajak joget-joget, mereka interest terhadap politik ternyata seperti itu. Jadi ternyata apa ya, di dalam politik itu anak-anak muda kita itu lebih seneng gimmick-gimmick yang sebenarnya nggak apa ya, belum tentu nganu juga gitu. Tetapi itu yang terjadi. Sehingga kemudian tetapi ini sudah berlalu dan kita sudah terpilih. Tetapi paling tidak seperti ini. Kita masih ada kontestasi sekali lagi di pilkada karena bulan November insya Allah seluruh Indonesia akan mengadakan pilkada serentak, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Tetapi untuk di DIY karena kita adalah daerah istimewa yang gubernurnya adalah langsung dari Sultan, maka kita hanya mengikuti pilkada di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Maka kita berharap anak-anak muda lebih peduli terhadap, bahkan kekuatannya ini bisa kalau kemudian dikumpulkan bisa menjadi satu hal yang luar biasa terhadap dunia politik. Kemudian sebanyak 30% pemilih saat ini tidak loyal dan mayoritas anak muda. Jadi memang apa ya, sekarang itu tidak ada lagi fanatisme buta. Jadi anak-anak muda ini rano sing fanatik banget, taruhannya sedikit sekali yang fanatik terhadap kudu PDI misalnya atau kudu P3 dan yang lain. Tapi anak muda ini saya melihatnya lebih dinamis dan
lebih cair karena pikirannya sangat berbeda dengan pemikiran orang-orang tua yang pokoknya ceprot banteng ora. Tapi ketika sekarang ini atau kemudian era Ka'bah ora kalau di DIY karena pendekatannya pendekatan agama dan tetapi kalau di anak muda sekarang ini relatif lebih cair dan lebih dinamis. Kemudian ini yang memprihatinkan, hanya 1% anak muda yang sangat ini ingin gabung dengan partai politik. Jadi artinya bahwa krisis kaderisasi, kaderisasi di dalam organisasi ini sebenarnya tidak cuma di partai politik, tetapi kalau kemudian kita bicara BEM misalnya, atau kemudian Karang Taruna, atau kemudian organisasi kemahasiswaan, saya yakin banyak juga yang tidak tertarik terhadap dunia gaya seperti itu. Iya apa enggak? Betul, Karena Mas. sekali lagi saya bilang tadi itu mereka lebih senang nongkrong-nongkrong daripada tidak mikir gitu. Sehingga Betul. kemudian kaderisasinya berjalan lambat di BEM, di Karang Taruna, organisasi keagamaan misalnya kalau di Muhammadiyah ada Muhammadiyahnya, di NU ada Ansornya, atau di organisasi keagamaan yang lain pun saya lihat juga sama. Sehingga kemudian ini menjadi catatan kita bersama agar bagaimana kemudian anak-anak muda ini lebih melek terhadap dunia politik. Next. Nah, kalau kemudian kita bicara apatis itu apa? Apatis itu adalah sikap acuh tidak acuh ya. Bahasanya kalau itu leh-leh luweh. Bahasanya leh-leh luweh. Atau perkara. Nah, ini yang terjadi di anak-anak muda kita ini. Karena memang anak-anak muda ini belum melihat pentingnya berpolitik, apa itu pentingnya politik. Sehingga kemudian mereka seolah-olah acuh tak acuh. Ibaratnya kalau orang Indonesia rasa mikir politik, sesoleh nyambut. Jadi presiden sopo, nyambut gawe ini yang ngono-ngono baik. Ya, betul. Jadi sopo tetap seperti itu, hidupnya bakal seperti itu juga. Padahal kalau sekali lagi, politik itu sekarang jadi lokomotif semuanya. Jadi kebijakan kebijakan hukum, bahkan sekarang kalau dulu bilang hukum adalah panglima, sekarang yang menjadi panglima itu bukan hukum lagi. Yang menjadi panglima itu adalah politik. Karena banyak kemudian kasus-kasus hukum itu kan diintervensi oleh kepentingan politik. Ya apa enggak? Contohnya sesimpel aja. Regulasi soal batasan usia wakil presiden saja. Kan kemarin ternyata bisa diatur melalui mekanisme politik, kebijakan politik di belakangnya, saya bilang seperti itu. Nah, ini menjadi kita melihat masa bodoh terhadap masalah yang ada. Kemudian penyebab apatis tadi saya sampaikan tidak merubah kehidupan mereka. Tadi saya bilang sing dadi sapa wae, ya tak kira padha wae gitu. Padahal mereka tidak tahu nanti misalnya yang jadi presiden ini kebijakannya misalnya makan siang gratis, subsidi BBM, misalnya subsidi BBM semuanya dicabut, nah, akhirnya kan kemudian harga bahan bakar semuanya naik, itu kan juga pengaruh di semuanya. Makanya kita harus tidak boleh cuek terhadap masa bodoh terhadap dunia politik. Kemudian kekecewaan terhadap tokoh politik yang mereka pilih misalnya. Ini kalau kita bicara tahun dulu itu wis mati-matian bela Pak Prabowo zaman lawan Pak Jokowi. Pada kenyataannya Pak Prabowo sama Pak Sandiaga saat itu malah jadi menteri nih Pak Jokowi kan kadang-kadang membuat mereka sakit hati. Jadi karena yang namanya politis itu sekali lagi adalah sangat dan sangat dinamis. Jadi kalau kita melihatnya adalah secara buta, maka kemudian ya tadi itu rasa seneng harus podo wae. Ini akan membuat apatis juga terhadap dunia politik. Kemudian yang ketiga, mikirnya politiknya buang-buang waktu. Berorganisasi itu buang-buang waktu. Mending nongkrong, mending pacaran misalnya. Nah ini kan bahaya sekali. Maka saya melihatnya bahwa bagaimana kemudian kita membuat anak muda ini lebih
peduli terhadap dunia politik. Next. Nah, kemudian kalau teman-teman itu generasi Z dan yang lain milenial terutama dan Gen Z itu apatis terhadap dunia politik, apa yang terjadi? Yang pertama adalah tingginya angka golput. Kalau tinggi angka golput, maka kemudian kualitas demokrasi tentu saja mengalami penuh. Kemudian yang kedua, tidak terpilih orang yang kredibel. Jadi, ngapunten, dan ini terjadi di pemilu 2024 kalau panjenengan, kalau adik-adikku semuanya sudah baca sudah melihat podcast saya di YouTube itu dengan Mas Tia itu tahun 2024 ini termasuk pemilu yang ugal-ugalan karena sistem suara terbanyak ini dan anak-anak mudanya tidak terbuka atau apatis terhadap politik, contohnya memilih yang marai duit dan yang lain-lain, maka yang terjadi adalah mereka yang punya uang dan tidak punya kapasitas, bahkan tidak punya integritas, itu yang akan terpilih. Maka ini menjadi bahaya sekali terhadap dunia demokrasi, karena kalau kita bilang kalau sesuatu hal itu tidak diserahkan kepada ahlinya, ya tentu saja kehancurannya. Dan itu bisa terjadi di dunia politik ketika kemudian teman-temanku semuanya ini apatis terhadap dunia politik. Kemudian yang ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kalau misalnya kemudian, misalnya di Pilpres, tadi tingkat golputnya sangat tinggi, leh-leh luweh, tentu saja produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi misalnya kebijakan-kebijakannya itu bertentangan dengan aspirasi dari masyarakat, yang penting yang penting dilakukan saja, tidak melihat mendengar aspirasi dari masyarakat, ini kan sangat bahaya sekali, yang berakibat terhadap demokrasi yang kacau. Kemudian kalau apatis, sekali lagi, kalau dipimpin tidak kredibel, tentu saja kemajuan negara ini juga terhambat, atau kemudian kemajuan di daerah ini juga terhambat. Karena apa? Ya sekali lagi, kalau sesuatu hal tidak diserahkan kepada ahlinya, tentu saja ini menjadi catatan yang luar biasa atau kemunduran. Misalnya, basicnya apa? Orang ngerti opo-opo, karena dia punya uang, kemudian melanggengkan oligarki, nah itu yang terjadi. Maka akan terjadi kemunduran di suatu negara atau di kemajuan di daerah. Bahkan yang terjadi di beberapa daerah ini, kita melihat bahwa sudah mulai cukong-cukong itu memberikan ibaratnya namanya bandar lah, bandar proyek. Jadi sekarang itu pilkada itu karena ongkosnya mahal, karena demokrasi itu mahal, sehingga kemudian banyak kemudian politisi ini berkong-kali-kon dengan pengusaha, sehingga kemudian kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya tentu saja yang bakal menguntungkan pengusaha-pengusaha tersebut. Atau kemudian misalnya dia menang karena dibiayai oleh kontraktor, misalnya kontraktor tertentu, maka ketika kemudian ada proses lelang, proses kerjaan proyek dan yang lain-lain, tentu saja akan diberikan kepada kontraktor tersebut atau cukong tersebut, sehingga kemudian yang terjadi, kualitas speknya dan yang lain-lain tidak sesuai dengan standarnya. Ya itulah yang menjuburkan korupsi saat ini, adalah salah satu halnya ongkos demokrasi. Next. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa harus makin banyak orang baik yang terjun di politik, karena kalau kemudian orang-orang baik ini tidak terjun, maka politik saat ini yang diisi adalah para penjahat, seperti itu. Jadi sangat bahaya kalau kemudian orang-orang baik ini tidak turun ke politik, karena nantinya politik akan diisi orang jahat dan kebijakan-kebijakannya tentu saja menguntungkan kroni-kroninya. Maka Gus Dur juga menyampaikan bahwa politik adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena politik ini sangat menentukan terhadap kehidupan orang banyak. Maka saya berharap
dari adik-adikku semuanya yang dari Mercu Buana ini, ayolah kita bareng-bareng, kita bersama-sama terjun, atau paling enggak kalau nggak mau terjun ya jangan terlalu buta terhadap politik, karena paling bahaya, paling buta itu buta politik ini. Ini kan mau. Next. Hah? Nah, kemudian kalau kita bicara tentang fungsi partai politik ya, jadi kalau kita lihat secara garis besar politik ini kan ada 3 golongan. Yang pertama golongan kiri yang agak sosialis, itu yang agak dipakai atau kemudian dianuat oleh teman-teman dari PDI, kemudian PSI, dan sedikit Nasdem. Kemudian ada partai moderat, itu yang ada di tengah-tengah, nasionalis, itu ada kayak Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN sendiri, jalan tengah di politik yang ada di tengah-tengah. Kemudian untuk yang kanan yang bernafaskan keagamaan atau yang lain itu ada PKS, kemudian ada Partai Umat, ada PKB, juga ada PKS yang condong ke kanan. Nah, fungsi partai politik itu sendiri apa? Yaitu melakukan sosialisasi politik. Nah, termasuk kita itu kemudian memberikan pentingnya berpolitik, pemilu dan yang lain ini adalah bagian dari tugas dari fungsi dari partai politik. Kemudian yang kedua, memberikan politik. Artinya ketika kemudian teman-teman itu sudah masuk di dalam kaderisasi, di dalam suatu politik, maka perlu melakukan pendidikan. Maka kita didik kader-kader itu, dan kita siapkan kader-kader itu agar kemudian siap ketika nanti berkontestasi, atau kemudian mereka juga paham terhadap kebijakan dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, rekrutmen dan pengkaderan politik, seperti saya bilang tadi, bahwa pentingnya rekrutmen itu agar politik ini tetap jalan, dan kalau semuanya sesuai dengan pahamnya tadi itu. Walaupun sebenarnya kalau saya yakin teman-teman pasti juga bingung, bedanya PAN, Golkar, PKS, itu sajane bedanya opo. Karena kita sekarang ini kayaknya kabeh podo, tidak ada batasan sekat kiri, kanan, tengah. Itu sebenarnya kalau dulu masih kuat ya, tetapi kalau sekarang kita lihat itu sebenarnya sama aja, tidak ada yang terlalu saklek seperti itu. Dulu yang membicarakan keagamaan pun sekarang lebih seneng ke tengah. Kemudian yang keempat adalah agregasi dan artikulasi kepentingan publik. Jadi sebenarnya kalau di politik itu kan ada kepentingan atau advokasi yang harus diperjuangkan. Misalnya tentang contoh kasus, misalnya partai itu berbicara tentang miras misalnya. Maka miras itu kalau di beberapa daerah di Papua atau di Bali kan itu legalisasinya ada. Tetapi kalau kita bicara di daerah yang Muslim itu kan juga harus diatur dan yang lain-lain. Artinya apa? Agregasi kepentingan, kemudian advokasi, perjuangan-perjuangan yang ada di masyarakat, itu saja tentu harus kita lakukan oleh partai politik. Maka sebenarnya di dalam, nanti akan diterangkan di selanjutnya, bahwa sebenarnya partai politik itu melalui panjangan tangannya adalah anggota DPR. Jadi anggota DPR itu, dewan-dewan itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan partai politik. Maka kalau kemudian ada bahasa Pak Jokowi kemarin adalah petugas politik, ya sebenarnya tidak salah juga. Karena bagaimanapun kalau tidak ada PDI, partai misalnya, Pak Jokowi itu juga tidak bisa mencalonkan diri, karena belum ada mekanisme presiden dipilih secara independen seperti itu. Berbeda dengan pilgub atau pilkada. Kalau di pilkada, baik di kabupaten maupun di provinsi, itu bisa melalui jalur independen. Tetapi kalau untuk presiden, yang mencalonkan adalah partai politik. Maka bisa jadi, tadi itu disampaikan memang ada yang mengistilahkan petugas partai. Ya benar sekali. Kalau Bambang Pacul, kalau Pak PDI dulu pernah sampaikan ketika diskusi di DPR RI itu, ya banyak anggota DPR RI itu ya manut karo partai nih. Karena kalau nggak manut partai ini nanti dipecat ya wis rampung, nggak jadi dewan. Dan itu sah-sah saja, walaupun yang milih rakyat, tetapi kan yang mencalonkan adalah partai.
Sehingga kemudian ketika tidak manut partai, maka kalau di anggota DPR ya, DPR kabupaten maupun di DPR RI maupun di provinsi itu, kalau anggota dewan ini tidak manut partai, kemudian dikasih SP, ya itu bisa dipecat dan diganti oleh nomor urut selanjutnya. Maka kemudian ini yang perlu menjadi pemahaman. Maka pentingnya agregasi, advokasi, dan yang lain partai politik ini. Next. Next, Kak. Halo? Oke. Nah, ini salah satu saya sampaikan tadi. Sebelumnya, Kak. Nah, ini. Tadi saya sampaikan adanya agregasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini ada, ini saya lakukan betul-betul. Halo? Bisa bisa di-mute itu? Ya maaf ya Mas. Sebentar Mas. Ini yang baru join. Ini salah satu saya sampaikan. Kalau teman-teman semuanya, kalau mau berjuang di politik, itu bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena apa? Sebenarnya setiap anggota DPRD itu punya yang namanya hak pokir. Di tingkat apa? Di tingkat kabupaten itu setiap anggota DPRD itu punya anggaran sekitar 1,5 miliar yang bisa diberikan wujudnya adalah program-program untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau di provinsi itu kira-kira sekitar 5 miliar sampai 6 miliar. Kalau di pusat nanti lebih besar lagi. Jadi dengan anggaran yang sebesar itu, tentu saja wakil-wakil rakyat kita itu sebenarnya bisa memperjuangkan apa yang ada di masyarakat. Sebagai contoh itu kalau kami, saya pribadi dulu saya adalah koordinator Suharwanto Center yang mengelola aspirasinya almarhum Bapak Suharwanto itu sampai 16 miliar. Nah, ini salah satu yang kita wujudkan adalah bangun menembus jalan. Yang kalau dengan lihat itu ada suatu daerah di daerah Delingo dan Imogiri itu jaraknya terpaut jauh gitu. Jadi tidak tersambung antara dua. Jadi ada satu dusun ya toh terdiri 5 RT. Lah 2 RT itu ada di atas di Delingo. Sedangkan 3 RT itu ada di bawah. Nah, ketika ada tahlilan atau ada acara kampung, itu warga yang di 2 RT ini kalau mau ketemu Pak Kadus ketemu warganya itu harus muter sekitar 16 kilo. Dan banyak 2 RT ini tidak punya akses jalan untuk kemana-mana. Maka kemudian ketika kita punya poker, kita bisa memperjuangkan. Nah, kemarin sudah, kalau ada adikku semuanya, di searching aja, Jalan Munut Sriharjo Imogiri. Nah, itu bagian dari ikhtiar kami, ikhtiar kita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi salah betul kalau kemudian teman-teman itu politik penting apa enggak? Ya penting sekali, karena kalau kita punya tujuan yang baik, punya keinginan yang lebih luas untuk memberikan berkontribusi untuk masyarakat, ya salah satu jalannya seperti ini. Yang ini akhirnya jalannya dari 2023 kemarin sudah terrealisasi dan sudah sambung. Jadi sekarang itu malah sekarang jadi wisata trail sekarang itu, wisata sepeda dan yang lain-lain. Akhirnya satu dusun tadi itu 2 RT dengan 3 RT itu jadi satu, tersambung jalannya. Anggarannya sekitar 400 juta saat itu. Itu kalau nggak pakai pokir, ya nggak bisa. Maksudnya pemerintah kadang-kadang tidak peduli. Maka pentingnya kita berpolitik itu ya dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan memperjuangkan aspirasi yang ada di masyarakat. Nah, adik-adik kalau kemudian pengen bergabung ikut serta dalam berkontribusi untuk masyarakat, ya sampaikan saja ke dewan-dewan atau teman-teman kalian, karena nanti ini mereka punya hak pokir tadi untuk bangun. Jadi nang kampung dewi
Kalau mahasiswa ternyata iso melu ngawal dalane elek dadi dalan apik, mau nerano lampu dadi ono lampune, atau kemudian dusunnya punya potensi pemberdayaan apa, kemudian bisa kita dorong melalui pokir-pokir. Ini kan hal satu yang luar biasa. Maka sekali lagi, politik itu adalah baik dan politik itu ternyata bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Next. Nah, ini yang salah satu program yang itu kita serahkan gamelan senilai 150 juta juga melalui pokir. Nah, itu kemudian itu kita layah-layah dengan masyarakat. Itu programnya padat karya, pembangunan talut yang selama ini dalane rusak, nah, terus banjir, ternyata bisa kita pendampingan, nilainya 100 juta, sekarang sudah nggak banjir. Next. Ya, nah ini yang menjadi falsafah hidup saya dan juga menjadi apa ya pegangan saya bahwa khairunas anfa'u linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau adik-adikku ingin menjadi sebaik-baik manusia ya jangan egois. Nah, mungkin kalau saya pribadi saya mungkin jadi pengusaha suwe sugih ya toh. Tapi kalau cuma pakai uang pribadi saya untuk bangun masyarakat kan tentu saja tidak cukup. Maka kita perlu terjun ke dunia politik dan kita punya pokir, kita punya akses program, kita punya kebijakan sehingga kemudian kebijakan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian setelah khairunas anfa'um linas, maka kemudian kita kembali ke Quran surat Ar-Rahman ayat 60, hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Kalau dalam Al-Quran ya yang muslim ya, kalau bahasa Jawa ini sapa nandur mundur lah bahasanya seperti itu kalau Jawa ini. Siapa menanam dia mengetam. Artinya tiada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Itu sudah janji dari Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan baik itu pasti kebaikan. Kalaupun kebaikan itu tidak langsung kita terima, nanti juga pasti akan dibalas oleh Allah, misalnya anak turun kita menjadi orang yang baik, atau kemudian kita sesuatu ternyata hal-hal kebaikan itu yang menyelamatkan hidup kita. Itulah prinsip yang seharusnya memang menjadi landasan, menjadi prinsip kita bersama di dalam dunia politik. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, bisa kita gambarkan. Dan ngapunten memang saya sedang mendorong teman-teman karena saya adalah ketua forum politisi muda. Kemarin saya berpikirnya seperti ini. Kalau kemarin saya pernah mengadakan ya, karena saya adalah ketua barisan muda penegak amanah nasional, jadi ketua barisan muda NIDI. Saya itu pernah mengadakan yaitu misi besar saya adalah lawan politik, lawan apatisme tadi itu. Nah, ternyata pernah saya adakan lomba debat, lomba futsal, kemudian ben-benan itu begitu masuk ke dunia sekolah, ke dunia kampus itu ternyata langsung mereka apatis semuanya. Maka saya sekali lagi melalui forum politisi muda itu lebih terbuka lagi karena yang penting teman-teman itu masuk ke dunia politik dulu, politik dulu. Nanti kalau saluran politiknya sing seneng PDI ya nanti kita salurkan ke teman-teman, channelkan ke PDI. Kalau teman-teman seneng karo Golkar ya kita sambungkan ke teman-teman dari Golkar, sehingga kemudian kita berharap kaderisasi, regenerasi itu berjalan. Dan selalu saya ingatkan bahwa kepemimpinan itu pasti regenerasi itu pasti jadi. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, yang memegang kepemimpinan negeri ini, daerah ini adalah kita. Sehingga kita sebagai anak muda ya harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kemudian sekali lagi orang-orang jahat yang akan mempengaruhi kebijakan politik yang ada di negeri kita ini. Saya harap besar harapan saya teman-teman bisa
kembali atau tertarik terhadap dunia politik, dan saya terbuka kalau teman-teman mau tidak melalui Zoom tetapi diskusi, misalnya Bemercu Buana ngundang saya untuk diskusi tentang politik di kampus, insya Allah saya dengan senang hati akan turun ke kampus-kampus, memberikan edukasi, memberikan bahasan, pandangan pentingnya politik, dan bagaimana kemudian narasi besar kami sekali lagi adalah melawan apatisme politik yang ada di kalangan anak muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri atas materinya. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dari pemaparan tadi. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi diskusi ya. Untuk sesi ini kami serahkan kepada Mbak Winnie, Ceci, dan Wanda. Mari silahkan. Selamat malam Mas Heri dan teman-teman semua yang hadir pada webinar malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Winnie, selaku co-host diskusi. Saya di sini ditemani oleh semua teman saya, yaitu Ceci, Ria, dan Wanda. Halo. Hai. Ini membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Kedengeran, Den? Monggo kalau ada yang mau bertanya atau diskusi atau kemudian co-hostnya atau moderator ada pantikan-pantikan apa sehingga kemudian teman-teman menjadi bersemangat untuk melakukan sesi tanya jawab. Siap, Mas. Ayo, teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, silahkan. Izin, Mbak Isa. Baik, Mas Ibnu, boleh langsung di... Izin untuk tadi Mas Heri, kan izin bertanya untuk pertanyaannya, kan Mas Heri selama sejauh ini sudah 12 tahun bergelut di dunia politik ya Mas. Nah mungkin yang jadi pertanyaan saya, kan kalau misalnya kita itu tertarik gitu, untuk masuk ke dunia politik, Mas sendiri tuh pas waktu awal-awal itu langkah-langkah apa sih yang dilakuin atau ada beberapa pengetahuan gitu agar kita mungkin tidak salah jalur jika ingin mengambil ketertarikan kita di dalam dunia politik ini? Baik, terima kasih ke Mas Ibnu. Oke, Mas Heri, bagaimana tanggapannya? Halo Mbak, tiga langsung pertanyaan aja, nanti baru kita rangkum ya. Tadi saya udah masuk langkah-langkah apa yang bisa, nanti kita rangkum. Oh, boleh Mas, boleh. Oke, untuk pertanyaan Ditampung dulu ya Mbak Winnie, Ceci, sama Mbak Wanda untuk pertanyaannya, nanti baru di akhir kita bahas. Oke, selanjutnya guys, yang masih mau tanya-tanya silahkan. Oke. Maaf ya sebelumnya teman-teman, kameranya mati. Ini kan ada pertanyaan dari peserta lainnya. Jadi, tadi kan
mengatakan bahwa sampai saat ini hanya sekitar 1,1% anak-anak yang bergabung ke politik. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai cara penyelesaian masalah tersebut? Bisa dibantu jawab, Pak Heri? Oke, saya masuk dulu. Udah 2. Satu lagi. Baik, Mas, ini ada pertanyaan. Apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga bisa mencalonkan diri sebagai caleg DPRD? Oke, sudah 3 pertanyaan ya. Tadi dari Mas siapa aja? Izin tadi dari ada pertanyaan dari Mas Ibnu, lalu ada Mbak Cynthia Angelin, lalu satunya ada dari siapa Mbak Wi? Mas Sandi. Baik, Mas Heri, apakah ini 3 pertanyaan mau dijawab atau mau pertanyaan lain? Baik, Mas. Ini ada masuk pertanyaan lagi. Apakah mau dibacakan atau mau menjawab pertanyaan yang sebelumnya? Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagaimana kemudian agar kita tidak salah partai ya? Atau kemudian kita terjerumus dalam politik. Itu yang pertama. Kalau saya dulu gini, memang dari dulu saya itu orang yang tertarik di dunia politik gitu loh. Sehingga kemudian passionnya karena sudah lama berorganisasi, maka kemudian senang berpolitik itu. Maka kalau teman-teman mau bergabung dengan politik, kira-kira passionnya aja. Passionnya di mana? Kalau seneng karo sing abang-abang PDI ya nanti kita salurkan ke teman-teman PDI agar tidak salah asuh, maka kita di forum politisi muda DIY itu ngei mentor yang baik seperti itu. Oh, iki lo jalure ben kok ora salah dimentori. Oh, nek seneng agama, teman-teman ternyata seneng agama. Ya, kita ada PKS juga. Nanti kita kenalkan dengan teman-teman FPMI yang ada di PKS. Nanti dimentori. Oh, ben tidak tersesat seperti itu. Yang penting teman-teman senang dulu, punya passion, punya keinginan untuk bermanfaat buat orang banyak. Itu poinnya itu dulu. Khairunas anfa'um linnas itu pegang dulu. Nanti ketika sudah itu, oh salurannya ya tadi itu melalui FPMI DIY. Maka saya sangat pengen banget bisa bertemu langsung, diskusi langsung dengan adik-adikku di kampus agar kemudian regenerasi kaderisasi yang ada di partai ini bisa berjalan dengan baik dan demokrasinya juga demokrasi yang baik, mentornya juga mentor yang baik. Karena nanti karena apa? Saya pernah bertanya ya sama teman saya, abang-abang saya, namanya kalau di kampus kan ada abang-abangan ya, ada abang-abangan. Mentor saya, waktu itu saya bertanya sama wali kota Bogor, namanya karena sama-sama dari Partai Amanat Nasional. Bang, kita ini anak muda, itu idealisnya kenceng sekali, gitu kan. Kemudian bagaimana kemudian kita itu menemukan titiknya antara idealisme dengan pragmatisme politik, ya toh. Nah, anak muda kan sering idealis ya. Ini kan kenyataan politik itu kan politiknya praktis, ya toh. Nah, karena beliau berbicara seperti ini, anak muda itu kalau terlalu pragmatis, maka dia akan jadi pemain. Ya tadi itu pemain proyek, pemain apa-apalah seperti itu. Nggak usah jauh-jauh
teman-teman kadang-kadang mahasiswa baru ini sudah mulai bermain, ada kegiatan apa, jadiin proyek, cariin proyek, seperti itu udah banyak sekali di kampus-kampus itu. Ada kegiatan apa, dapat cariin proyek, dapat fee, seperti itu kan udah jadi pemain kayak gitu. Itu terjadi. Kalau nggak dijaga betul, mentalitasnya jadi pragmatis betul. Kemudian kalau terlalu idealis juga nggak bagus. Karena apa? Karena kalau kita terlalu idealis, di dalam politik itu gampang ditebang. Nek coro Jawa nih, bahasa peribahasanya itu kalau bambu itu kan yang ditegor pisanan atau yang dipotong pisanan pasti yang lurus-lurus. Yang bengkok-bengkok itu dipelihara nggak bakal dipotong. Maka ketika kita kemudian terlalu idealisme, wah, di partai nggak bisa jalan itu. Wah, ono apa? Karena politik itu sekali lagi adalah soal kompromi. Ketika kita tidak bisa berkompromi ya kita akan disingkirkan. Maka kemudian titik temu antara idealisme dengan pragmatisme itu adalah threshold-nya yang nentuin kamu sendiri. Itu yang disampaikan Bima Arya sama saya. Maka sekali lagi, kalau teman-teman mau tertarik dengan dunia politik, yuk kita sharing, syukur-syukur nanti kita gabung di Forum Politisi Muda Indonesia, sehingga kemudian sing seneng PDI, yuk ayo tak salurke karo mentor PDI. Sing dengan PAN, Golkar, kita temukan dengan Golkar. Sehingga apa? Sama-sama menguntungkan. Teman-teman juga punya karir politik yang jelas karena dimentori orang yang jelas. Partai juga jelas karena mereka mendapat kader-kader baru, darah-darah segar yang siap memberikan sumbangsi pemikirannya terhadap partai-partai atau negeri ini. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa ya? Jelas Mas, kanu ya? Mas Ibnu ya? Jelas Mas, terima kasih banyak. Mas Ibnu kalau memang mau gabung dengan kira-kira passionnya dulu apa? Passionnya, oh saya wongnya abangan loh. Ngapunten, ini bicara bela-belaan ya, bicara bela-belaan. Orang yang mayoritas seneng ngombe, gitu. Sing itu. Nah itu ora mungkin cocok mlebu nang nganu agama kan seperti itu, kita suka minum kok lewat partai agama itu ya koncone sing ngono-ngono kuwi ya berarti passionnya ikut yang abangan saja. Atau kemudian wongnya taklim banget kulino nang masjid ya jarang sekali bisa masuk ke abangan karena ya ora mungkin toh karena fitnya berbeda seperti itu. Itu jadi monggo Mas Ibnu passionnya di mana, nanti kalau mau tertarik dengan politik kita salurkan dengan mentor politik yang ada di Forum Politisi Muda. Kita akan ajari politik yang baik, politik yang manfaat, politik yang tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa. Gitu Mas Ibnu ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua tadi apa ya? Oke, pertanyaan kedua itu dari Mbak Cynthia Angelin. Tadi kan Mas ada mengatakan bahwa sampai saat ini hanya sekitar 1,1% anak-anak yang bergabung ke politik. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai cara penyelesaian masalah tersebut? Bisa tolong ditanggapi, Mas? Ya, makanya saya sampaikan tadi itu, memang harusnya ini apa ya, narasi besar, apatisme melawan apatisme di kalangan Gen Z, kalangan milenial ini menjadi tanggung jawab semua partai. Karena kalau kita cuma Bawaslu, nggak bisa seperti itu. Maka saya juga mendorong bagaimana kemudian sekali lagi kita di Forum Politisi Muda ini kita turun ke masyarakat, datang ke kampus, kita berikan penjelasan, kita diskusi pentingnya politik itu seperti apa. Bahkan kemudian kalau bisa di SMA itu juga sudah mulai ada sedikit banyak pendidikan politiknya, agar kemudian apa? Agar anak-anak muda ini paham, politik itu ternyata itu memengaruhi segala sendi kehidupan yang ada di negeri kita. Maka penting sekali. Maka sekali lagi saya memang berharap mendorong agar kemudian politik ini bisa turun masuk ke kampus-kampus. Selama ini kan yang masuk ke kampus atau kemudian ke sekolah ini kan sebenarnya masih banyak cuma kayak di narkotiknya, narkoba dan yang lain. Tapi pendidik politiknya itu belum sampai masuk ke sekolah. Walaupun mereka sudah melakukan kegiatan politis. Contohnya apa ya? Pemilihan OSIS, ya toh? Pemilihan OSISnya sebenarnya sudah ke ranah politis, tetapi tidak terlalu dalam. Maka kita memang perlu adanya sekali lagi pendidikan politik itu bisa masuk ke sekolah maupun di kampus-kampus. Kita perbanyak diskusi agar kemudian kampus-kampus bisa
jalan. Dan saya sebagai koordinator Forum Politisi Muda DIY juga serius untuk mendorong bagaimana anak-anak muda itu bisa tampil. Dan salah satu yang kita perjuangkan adalah adanya pembatasan masa jabatan. Jadi karena yang terjadi di saat ini di caleg-caleg itu jadi kayak jabatan anggota dewan itu bisa sampai kayak seumur hidup gitu loh. Nek diganti karo partai nggak jalan. Maka ini kita dari Forum Politisi Muda itu mendorong presiden saja dibatasi 2 periode. Maka saya berharap nanti anggota DPRD juga kita batasi periodisasinya. Neng kabupaten cukup 2 kali jabatan. Nek misalnya udah 2 periode harus naik tingkat. Atau kemudian kalau nggak usah nyalek. Seperti itu. Agar apa? Proses regenerasinya bisa terus berjalan. Karena anak-anak muda ini ditaruh harus yang tua-tua yang punya dana nggak bisa tarung juga. Kecuali dia punya privilege ya, artinya bapaknya biar anggota DPRD gitu, atau bapaknya pengusaha duitnya oke dibelanjake untuk politik, itu bisa terjadi. Maka kita terjadi salah satunya adalah mendorong untuk tadi itu pembatasan periodenya. Kemudian selanjutnya yang ketiga tadi apa ya? Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hansen. Apa visi misi dari Mas Heri di dalam dunia politik? Ya, sekali lagi tadi saya, kalau kita mau cerita, saya itu khairunas anfa'uhum linas tadi itu visi-visinya sebenarnya. Tetapi di balik narasi besar yang ingin saya perjuangkan itu sebenarnya saya mendapati keresahan betul di kalangan anak muda, anak-anak kita ini perlu diselamatkan. Tapi kalau ini kan tadi kalau misalnya bangun dusun dan yang lain kan cuma narasi kecil ya, penting kita bangun ke dusun. Tetapi ada isu besar 3 hal yang harus diselamatkan anak-anak muda kita yang ingin saya perjuangkan. Pertama adalah soal agamanya. Kemudian yang kedua adalah soal budayanya. Yang ketiga adalah soal olahraganya. Nah, tiga hal besar ini yang sebenarnya ingin saya perjuangkan ketika saya menjadi anggota DPRD nantinya. Contohnya apa? Ini walaupun di teman-teman ada yang non-muslim, ada yang muslim. Tetapi saya melihat pendidikan agama saat ini itu di sekolah sangat kurang sekali. 1 minggu itu cuma 2 jam agama. Padahal yang namanya agama ini adalah membicarakan tentang hak dan batil, yang benar dan yang salah. Ketika kemudian pendidikan agama ini sangat kurang, ini menjadi catatan kita bersama. Moralitas mengalami penurunan. Salah satu harapan kami nanti sekolah-sekolah minggu itu semakin digiatkan, ya toh, untuk yang non-muslim. Kemudian untuk yang muslim, kita dorong nanti di setiap kampung itu ada TPA nih. Karena saya melihat sekarang itu di dusun-dusun TPA-nya hampir semuanya mati suri. Jadi guru ngaji ini orang ono. Karena masalah utamanya apa? Salah satunya ternyata begitu kita dalami betul, lah karena nggak ada insentifnya juga. Nek zaman mbiyen mbah-mbah mbiyen ngajari ngaji wis oleh pahala, mereka seneng gitu kan. Saiki guru ngaji ya butuh pulsa ya butuh makan. Maka harus ada insentif untuk guru ngaji sehingga kemudian bagaimana agama itu menjadi suatu habit, menjadi suatu kebutuhan manusia. Sehingga kemudian kita dorong sekolah minggu pagi itu di gereja-gereja atau kemudian TPA di setiap dusun. Itu yang pertama soal agama. Ketika agamanya bagus, insya Allah nanti generasi kita terselamatkan. Kemudian adalah soal budayanya. Kita melihat mungkin juga anak-anak teman-teman kampus saat ini atau teman-teman remaja saat ini di soal budaya ini sudah mulai hilang. Lebih seneng K-pop, ya toh? Lebih seneng K-pop, kemudian anime, ya toh? Nah, budaya-budaya itu, sedangkan budaya asli lokalnya mulai hilang, terkikis. Jadi budaya yang saya maksud ini bukan masalah budaya budaya jatilan atau apa, bukan itu. Budaya itu adalah attitude-nya, normanya, sikapnya, itu yang ingin saya dorong. Jadi kalau orang Jawa itu kan sebenarnya ada unggah-ungguh, tepos liro, seperti itu toh. Ketika
lewat di depan orang, derek langkung, dan yang lain. Budaya ini yang sebenarnya ingin kita dorong. Atau kalau dengan dari orang Jawa, di Bantul itu, nek laden dodok, seperti itu. Itu kan, atau micoro, pakai bahasa kromo halus. Itu yang kita dorong. Karena budaya ini kan adiluhung sebenarnya. Dan bagaimana kemudian budaya ini menjadi habit di kalangan anak muda. Kalau kita contoh besok ya, misalnya ini nggak tahu ini ada orang Jawanya apa enggak. Besok itu micoro pakai bahasa halus, nggak ada lagi kalau semuanya pakai bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Tetapi kita harus, soal budaya ini harus kita jaga betul. Karena budaya ini adalah soal attitude-nya. Bagaimana kemudian anak-anak muda kita itu mempunyai attitude yang baik. Kalau bahasanya di Jogja itu menjadi pribadi Jogja yang istimewa, yang mempunyai kepribadian yang baik, unggah-ungguh yang baik, itu yang ingin kita dorong. Itu buat budaya. Jadi tadi agamanya sudah, budaya agama adalah membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Budaya adalah berkaitan dengan norma, adab, dan yang lain-lain di lingkungan kita, sehingga kita punya kualitas yang baik. Kalau yang Jepangnya loh, menopo ketika budayanya kuat, wah, etos kerja dan jangan itu budaya juga, ya toh. Nah ini yang kita dorong, bagaimana budaya ini menjadi pribadi kita yang diperbaiki. Walaupun ono revolusi mental, ternyata mental nggak jadi revolusi ini. Kemudian yang ketiga adalah olahraganya. Ya, setelah agama, budaya, olahraganya. Bagaimana kemudian kita dorong anak-anak muda ini ketika disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan olahraga yang baik, ya toh, nah, mereka akan terhindar dari hal-hal yang negatif tadi itu. Maka saya juga punya keinginan kita dorong setiap desa itu mempunyai satu gedung olahraga atau kemudian punya satu cabang prestasi misalnya. Misalnya di dusun ini ternyata mereka mayoritas senangnya sepak takraw. Ya kita dorong bagaimana kemudian sepak takraw berkembang di desa itu. Atau orang SSB ini yang kita dorong. Ya kita buat SSB sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian olahraga ini menjadi budaya juga di dalam masyarakat. Maka saya berharap insya Allah kalau kemudian agamanya bagus, budayanya bagus, olahraganya jalan, wis ra ono klitih-klitih meneh. Klitih wis ra ono nek wis kemudian insya Allah 3 hal ini bisa baik. Atau kemudian etos kerja kita jadi syarat sebagai bangsa juga akan meningkat. Mungkin itu gambaran visi misi saya di luar bahwa saya ingin juga ikut serta memberikan pembangunan yang ada di dusun-dusun. Jadi paling tidak kalau kita mau berperan itu awalnya dari peran yang kecil dulu. Ibaratnya teman-teman mahasiswa pengen bangun dusune misalnya. Ya itu kita lewat jalur politik itu bisa karena sekali lagi setiap anggota DPRD itu punya pokir sekitar 1,5 miliar nggo dandani dalan ben iso alus dusune nggo mempercepat pembangunan desanya itu bisa sekali. Mungkin itu gambarannya 3 pertanyaan tadi itu yang bisa saya tanggapi. Kemudian yang lain ini langsung saya baca apa nganu disampaikan aja. Halo? Disampaikan aja, Mas. Oke. Halo. Ini ada Mas Sandi Oke, ya. kebetulan ini ya pertanyaan dari Mas Sandi dan Mas Steven itu sama. Jadi Betul. angka golput di Indonesia juga sangat tinggi dan rata-rata yang melakukannya adalah anak muda. Tidak hanya itu, hilangnya kepercayaan juga salah satu hal yang sangat buruk. Bagaimana cara Mas menanggapi pertanyaan tersebut dan upaya apa yang akan Mas lakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada politik? Itu pertanyaan dari Mas Steven. Dan untuk Mas Sandi itu dia bertanya, tadi Mas bilang ada anak muda itu apatis dengan politik sehingga berkurangnya kader-kader anak muda. Lalu bagaimana Mas bisa mempercayai kalau politik itu tidak sekotor itu? Nah, gimana Mas menanggapinya, Mas? Ya, tadi sebenarnya belum saya singgung ya. Jadi memang saya juga mengalami bahwa anak muda kita ini yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena anak muda belum melihat figur yang pengen mereka tiru. Sosok politik seperti apa yang menjadi idola mereka itu kan belum ada saat ini, mungkin seperti itu. Walaupun saat ini mungkin sudah banyak ya. Karena sekali lagi
anak muda itu lebih banyak hidup di alam media sosial dibanding alam realnya. Nah, maka kemudian memang penting adanya sosok Ridwan Kamil, terus banyak sekali tokoh-tokoh politik Mas Bima Arya yang bisa sambung dengan anak-anak muda itu. Sekali lagi memang kita mengalami krisis keteladanan. Kebetulan ngapunten karena saya dulu kenapa mau terjun di dunia politik itu salah satunya saya kagum dengan yang namanya almarhum Bapak Suharwanta. Bapak Suharwanta yang almarhum yang kemudian saya dipercaya menjadi koordinatornya itu. Karena ngapunten, kenapa saya sangat kagum, beliau menjadi anggota DPRD sudah 5 kali periode dia menjabat. Bahkan beliau meninggal itu tidak meninggalkan harta apapun. Bayangkan 5 periode menjabat, cuma meninggal mobil 1 Xenia saja. Itu kan luar biasa sekali. Dia tidak memperkaya diri. Kemudian saat beliau menjadi ketua Komisi C DPR DIY, beliau itu kan Komisi C itu bergerak di bidang pembangunan. Nah, padahal beliau latar belakangnya adalah seorang kontraktor dan sudah punya toko besi. Nah, ketika kemudian beliau menjadi menjadi ketua Komisi C agar tidak terjadi konflik of interest, tidak terjadi konflik kepentingan, beliau tutup itu toko besinya. Padahal kalau mau nakal, dia ketua aja di toko besi dia sendiri udah selesai itu barang, selesai semua. Dia bisa melakukan hal itu, tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, ini yang kemudian memang menjadi catatan kami bahwa termasuk kenapa apatis itu memang tidak banyak orang-orang, figur-figur politik yang bisa menjadi teladan atau kemudian berinteraksi dengan generasi Z atau milenial. Maka memang ini menjadi catatan penting kita. Ya, dengan sudah harus mulai lihat figur-figur yang kira-kira mau jadi role model. Walaupun sekali lagi saat saya muda, role model saya dan saya nanti, alhamdulillah saya terpilih, role model saya adalah Bapak Suharwanto tadi itu. Yang terus terjun ke masyarakat, bahkan ngapunten, itu yang saya ceritakan Dusun Wunut tadi itu tahun 2019 belum ada yang milih beliau. Ora ono sing nyoblos. Tetapi karena bahwa yang namanya politik itu adalah beliau berkata bahwa politik itu ada juga yang berpikir elektoral, tetapi kita juga berpikir bahwa ketika diamanai menjadi anggota dewan itu milik orang banyak. Maka ketika kemudian kita harus menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bagian dari misi politik kita. Maka walaupun di dusun itu, di desa itu kemarin tidak memilih beliau, tetap dibuatkan jalan. Nah, inilah bijaksananya beliau, wisdomnya beliau. Maka sekali lagi, memang kita harus banyak punya referensi, figur politik apa yang kemudian bisa kita jadikan tauladan politik. Kalau ringan-ringan ya kayak Pak Ridwan Kamil, Mas Bima Arya, atau kemudian siapa ya yang tokoh-tokoh politik yang mulai, kalau kalau anak muda ya kan banyak mulai influencer, YouTuber yang mulai terjun di dunia politik yang menurut panjenengan baik, ya itu kita tiru bersama. Insya Allah kalau seperti itu nanti akan semakin banyak orang mulai politik, dan saya memang mendorong seharusnya semakin banyak tokoh-tokoh politik yang bermain di media sosial, karena anak-anak muda ini ketemunya di media sosial, jarang ketemu di dunia real seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Selin. Apa yang menjadi permasalahan urgensi yang Mas Heri ingin selesaikan terlebih dahulu? Terima kasih. Ya, jadi kalau urgensi yang ingin saya selesaikan dan ingin saya ingin saya lakukan, kalau saya kebetulan bicara Bantul, ini ada yang dari Bantul enggak ya? Enggak ada ya? Orang luar semua ya? Luar DIY ya? Ya nggak apa-apa. Nah, nanti nggak nyambung tadi itu. Saya punya mimpi di Bantul, tetapi saya bicara Bantul,
teman-teman dari luar DIY nanti nggak nyambung juga. Walaupun sebenarnya urgensi yang ingin saya perjuangkan itu ya tadi sudah saya sampaikan tadi itu 3 hal itu, bahwa kita harus berjuang di bidang budaya, di bidang agama, dan bidang olahraga. Itu yang urgent. Karena kalau nggak ditangani di DIY ini kan semakin banyak kelitih ya. Walaupun sebenarnya kelitih itu kan sebenarnya bukan apa, ini kan kalau kita dibiarkan terus-menerus bisa menjadi budaya, ya toh? Ini bahaya sekali. Walaupun sebenarnya ya ini kalau kita bicara kelitih, ini kan sebenarnya bukan asal orang dibacok dan yang lain-lain, tapi berawalnya itu sebenarnya kelitih ini kan berasal dari geng antara SMA. Mungkin di tempat-tempat asal kalian juga geng-geng SMA itu kan banyak sekali ya. Dan ini sama saja sebenarnya, tetapi karena kemudian di DIY di Jogja ini sudah diistilahkan menjadi klitih, ini bergeser maknanya. Tetapi sebenarnya klitih itu rata-rata ketemu tempuk antara apa? Antar geng SMA gitu. Tetapi penyebutannya di Jogja itu menjadi klitih. Jadi klitih itu sebenarnya pertemuan antara 2 geng antar sekolah. Dan kalau kita cermati betul terjadinya geng-geng sekolah ini kan maraknya kalau anak-anak muda itu goro-goro film anime Jepang juga. Nek seneng Cross Hero itu kan dulu Cross Hero itu ada yang suka Cross Hero nggak? Ada film Suzuran sama apa Hosen. Nah, itu kan jadi ini kan jadi apa ya? Serizawa, Genji. Nah, ini kan tokoh-tokoh seperti ini yang muncul di apa? Di anak-anak sekolah sehingga kemudian ya ini budaya anime, budaya luar ini ternyata nek biyen tawuran ini biasa-biasa, tetapi sekarang sudah wis gawe geng-geng SMA itu tempuk gitu kan. Kalau di Jakarta wis wah wis luwih geger meneh sebenarnya, luwih parah meneh dibandingkan di Jogja. Tetapi kan nggak terblow up, tawuran biasa. Tetapi kalau di Jogja maknanya menjadi klitih. Walaupun klitih itu sebenarnya sekali lagi mirip tawuran antara sekolah saja. Seperti itu. Maka pentingnya yang urgensi yang ingin kita dorong adalah 3 hal tadi ya, banyak dan olahraganya. Mungkin itu. Baik, Mas. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya dari saya sendiri. Gimana tanggapan dari Mas Heri jika ada caleg yang memberikan uang kepada masyarakat agar ia tervote? Menurut Mas Heri sendiri, apakah hal itu wajar atau tidak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sulit sekali. Karena mohon maaf sekali, tahun 2024 kemarin itu termasuk pemilu yang paling brutal. Jadi kelihatannya di permukaan itu adem ayem, tidak ada temuan politik uang dan yang lain-lain. Tetapi pada prakteknya, politik uang ada di mana-mana. Bahkan kalau nggak dikasih uang anak orang itu nggak mau milih juga banyak. Dikasih uang juga belum tentu milih juga. Ini kan luar biasa loh. Jadi dikasih uang ya belum tentu milih. Nggak dikasih uang cari uang. Contoh kasus saya sampaikan di podcast itu. Saya kasih program dusun binaan hampir 400 juta ya di suatu dusun yang milih cuma 20 orang. Padahal DPT-nya ada 500 bayangkan. Wis kayak 300 juta wujude aspal dalan, terus dibuatkan aspal gitu. Terus lampu biar dalane dusune jadi padang, dusunnya jadi terang benderang, masjidnya dikasih AC dan yang lain. Ternyata mendekati kenapa politik ini marah? Karena ini cara untuk mempengaruhi pemilih itu ya dengan uang. Jadi misalnya ada salah satu calon incumbent, dia punya program tadi itu, dana poker 1,5 miliar itu, lengalah kira ibu nganggo duit. Kalau nggak pakai uang nggak bisa. Itu yang jadi. Jadi politik uang ini saya rasa hampir 90% caleg yang jadi pasti melakukan politik uang. Ini kalau mau terbuka gitu. Maka saya memang mendorong, walaupun entah ini disetujui atau tidak, selama masyarakat Indonesia ini masih lapar, ya toh, masih lapar itu dalam artian perutnya sing ngelih buat beli sayur besok belum ada,
politik transaksional, politik uang ini akan pasti terjadi. Itu yang saya pikirkan. Jadi politik uang tidak akan bisa dihilangkan. Apalagi ngapunten sekarang ini yang bikin gila-gila itu karena anak-anak muda kita, anak muda loh saya bilang, anak muda, Gen Z, Gen milenial itu terlilit pinjol. Terus kemudian main slot. Nah, yang terjadi betul. Sehingga kemudian apa? Pikirannya duit, kayak duit yang dipilih. Dusune maju pora rarusan. Yang penting aku duit-duit gue ngeslot atau duit-duit gue ngangsor pinjol. Karena ngapunten temuan kemarin transaksi di Bantul sendiri ya, itu catatan dari KPK itu setiap harinya ada sekitar 800 juta perputaran uang untuk judi online, slot online. Jangan bayangkan ya. Kan luar biasa sekali ini. Nah, makanya kalau kemudian bicara tentang politik uang ini, kalau kemudian regulasinya tidak berubah selama dengan mekanisme sistem suara terbanyak, nah, politik uang ini akan terus merajalela. Dan kualitas, kalau politik uang ini merajalela, kualitas calegnya, kualitas dewannya, kualitas pimpinannya, tadi saya bicarakan, maka akan mendegradasi demokrasi. Ini kayak tumbuh oleh tutup. Nek kemudian oleh pemimpin sing elek nyalahke, tetapi begitu kayak duit milih kuwi lah ya piye toh? Susah juga tuh. Jadi dikasih calon yang baik nggak mau, nggak punya uang. Dikasih yang punya uang tapi jahat, dipilih kan jadi lucu juga itu. Anak kita itu lucu, negeri kita itu. Ini yang terjadi, Mbak Winnie. Jadi saya lagi politik uang ini selama sistem pemilihannya nggak dirubah dan masyarakatnya masih lapar, tidak akan hilang dari negeri ini. Mungkin itu Mbak Winnie. Baik, Mas Heri. Terima kasih Mas Heri sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik, serta bisa memotivasi kami semua. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya pada webinar malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi adalah sesi diskusi kita yang sangat menarik ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman semuanya boleh on cam semua ya. Kita bakal foto sama-sama. Boleh yang mau on cam, panitianya on cam semua, boleh. Teman-teman juga boleh on cam semua. Kita mau foto bareng. Kita foto bareng dulu. Yang pertama kita formal dulu kali ya. Boleh foto formal dulu ya. Ntar yang kedua baru agak lain, nggak apa-apa. Oke, ini udah semua yang mau ikut foto cuma segini ya. Oke, yuk. Boleh dihitung Mas Raffi? 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Oke, sudah. Yuk ngepala semua yuk, ngepal tangannya yuk. Sekarang ngepal. Oh, iya, Kepal. hitung. 1. Bentar, Mas. Oke, 1. 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Mas Adinya nggak kelihatan ya? Bentar. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri. Ya. Oke. Semoga manfaat buat teman-teman semuanya ya. Nanti kalau misalnya mau sharing, mau berdiskusi, ngundang saya di Mercu Buana, anak-anak BEM dan yang lain-lain, silahkan hubungi Mbak Winnie itu atau nanti kita kirim nomor saya, di-share saja seperti itu. Atau kemudian mau ikut partai, nanti kita bisa salurkan melalui Forum Politisi Muda DIY. Gitu. Baik, oke, terima kasih Mas Heri. Demikian akhir dari perbincangan kita malam ini. Terima kasih Mas Heri atas waktunya dan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Heri.